ingin membahas teman-teman, kita belajar bersama. Wong sakjane aku iki ora ngerti-ngerti temenan kok nek ini sing ngerti kontrake mbak sebelah. Kitab kuning. Hah? Kitab kuning. Kitab kuning. Aku nek ngerti detail enggak, tapi nang kene kabeh nek dikon jelasno secara gambaran umum yo oke. Tapi sekali lagi kalau teman-teman mau berangkat kan pondasinya harus kuat. Salah satunya iki biru-biru iki sing kadang-kadang mau dilempit karo paspor sampai waya jatah mangan piye, ya kan? Nang ini padahal enek jatah mangan piye, terus turune piye, gak duwe panggon piye, nang kene kabeh. Jadi sebenarnya ini komplit. Nanti kalau kurang komplit lagi, di sini ada kitab lagi yang dari imigrasi. Enggak, yang dari imigrasi. Yang kuning itu loh. Itu lebih pokok. Lebih pokok itu. Kewajiban. Nah, nanti ada. Jadi sebenarnya yang kalian baca itu sebenarnya harus ada 3 ya. Ini setelah ini dipahami, habis itu buku saku. Harusnya kita kemarin bawa buku saku itu dari Lebor. Jadi pemerintah Hong Kong. Aku nggak ngerti kalau di PT itu dibahas apa enggak. Aku rasa sih enggak. Karena buku itu dikasih pada saat kalian datang. Dari bandara itu biasanya dikasih, terus habis itu ke KJR. Ke KJR itu kalau apa namanya welcoming program. Nah, welcoming program itu ya dijelasno. Nah, dijelasno selama 1-2 jam, 3 jam. Ya. Orang memahami 2-3 jam nih boring. Pemene apa pembicaranya nggak iso ngelawak. Wis kesel ya, arep ngadepi majikan kan excited kan. Terus ditambahin ngono kan mikir, makanya aku gak paham. Harusnya kan sekarang zamannya sosial media. Programnya KJRI langsung ke PT-PT siapa yang mau berangkat sebelum PAP di BP2MI sana. PAP juga dengan KJRI, Zoom set. Nek Zoom kan disambi nang omah ini kan. Mesti nek mau berangkat kan nang PT. 2-3 hari harus diwajibkan, tapi ya wis lah. Urusannya pemerintah mumet das. Kita ngurusin mbak-mbak yang ada di sini aja. Nggak usah yang jauh-jauh ke sana. Yang bisa kita lakukan di sini ya di sini aja. Kalau di sana nggak nututi dan nggak nyampe uteke dan pertanyaannya kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? Oke. Kita langsung silakan dipresentasikan. Halaman ketiga. Silakan, monggo. Uji nyali uka-uka. Untuk poin pertama, majikan dan juga pembantu sudah menyetujui dan juga sudah membaca. Intinya menyetujui sih. Ya sing banter gak apa-apa, salah gak diseneni, Mbak. Sing penting Intinya menyetujui dari pihak majikan dan juga pembantu. Menyetujui apa? Tentang kontraknya. Menyetujui kontrak ini. Iya, iya sih. Wes. Sing liyane nambahi atau kurang atau piye atau pas persepsine piye sing liyane. Mike kan keren. Tayo. Ceduke lho. Ayo. Makin semangat Mbak Peti. Intinya pembantu dan majikan sudah mensetujui persyaratan yang telah disetujui. Ya persyaratannya iku apa ae, Mbak? Kira-kira yang sampean tahu. Persyaratannya mengenai apa itu denda atau mengenai blacklist. Blacklist ya.
kepo. Itu informasi. Wes. Nyerah. Nah, sebelah orang nyerah yo wis sepemahamannya masing-masing. Yo lali ya mau. Piye? Lali. Berarti turune kurang akeh iki Mang Boyan. Apa kakek turu ah? Turune kurang akeh nek ngene iki. Soalnya sik durung sadar kan. Yo piye? Ini KB buat sampean lho, bukan buat saya loh. Intinya kedua belah pihak antara majikan sama pembantu sama-sama menyetujui isi dari jadwal atau isi dari apa ini? Perjanjian kontrak. Ya, sesuai schedule dan privasi. Provision, Ya. Ini kan accordant, data privasi sesuai ya. dengan peraturan, aturan atau kebijakan Ya, intinya di dalam personal kontrak data. ya. Poin 1 sampai 17 itu tadi. Jadi dia itu majikan itu sama-sama menyepakati, sampean dan majikan menyepakati datane sampean, misalnya janda, anake loro, anake telu, bojone apa sembarang kalir itu loh. Personal data kan. Ya, personal data. Satu itu, terus yang kedua personal datanya majikan, alamat, jeneng, nomor KTP, lah itu kan personal data semua. Jadi di poin ini, di halaman 3 ini poin satunya itu apa jenenge? Schedule of accommodation and domestic duty. Jadi pekerjaannya, tempat tinggal dan jadwal. Nah, itu yang atas itu penting, itu temane. Jadi tempat tinggal, akomodasi itu memang tempat tinggal. Terus bawa dari Indonesia ke Hongkongnya, terus domestic duty itu pekerjaannya. Ya kan, terus schedule itu jadwal. Jelas. Yang pertama kesepakatan. Yang kedua poin 2 rumah majikan dan nomor person to be service. Jumlah orang yang di rumah. yang dilayani. Iya, yang dilayani. Dan kayak apa ya? Ukuran rumah. Terus Sama di situ ada kayak jobnya jaga anak atau jaga bobo atau bersih-bersih rumah. Ya, atau jaga bayi. Lebih ke ininya poin 2 ini lebih ke tentang itu rumahnya majikan, ukuran rumah, di dalam rumah ada siapa saja dan tugas kita jaga siapa itu. Langsung. Kalau poin ketiga ini kayak memberi fasilitas istirahat sama pembantu. Harus ada privasi, kayak kamar itu tidak boleh tidur di depan televisi yang tidurnya berbeda jenis gitu loh. Kayak tidur ini opposite side. Beda jenis kelamin itu loh. jenis kelamin. Beda jenis kelamin. Kayak nanti tidur di ruang tamu, terus ada yang remaja laki-laki itu nggak boleh. Terus nanti tidurnya itu serum atau on room. Opposite sex gitu. Ya. Lawan jenis. Ya, ada kayak privasi lah kita. Adul yang dewasa. Ya, yang dewasa. Nah, keren kan? Negara kafir tapi turunya gak oleh bareng kan? Ya. Iya. Diatur loh nang undang-undangnya. Wis. Yang poin B lebih ke fasilitas. Fasilitas harus sesuai dengan apa yang di visa ya nih, entry visa. Biar visa bisa turun seperti kayak like water ini listrik dan air, terus toilet sama buat mandi, kamar tidur, selimut, bantal, wardrobe. Kalau kulkas sih enggak, mungkin kebanyakan enggak ya. Enggak semua majikan.
Terus desi apa des? Meja. Iya. Lebih ke fasilitas saja. Selain kulkas Jadi ini kan- kayaknya enggak. Jadi fasilitas yang free yang boleh Ya, kalian yang boleh pakai sama mereka tanpa harus membayar. Makanya kalau orang bilang listrik dan air larang ngomel, Ya. iki sing maju. Kowe ndelok maca iki enggak? Hei majikan. Kowe maca iki enggak? Anak-anak kan kadang-kadang wedi kalau omahe gak nggawe kipas angin terus panas, umup kok gak gawe AC. Gawe kipas angin ngalah. Ini berarti dia gak maca iki, gak wani ngejak tukaran majikane. Biasanya tagihan di per bulan listrik itu naik. Nah, Ya kita yang disalahin. Nah, ini loh, kamu baca kontrak ini enggak majikan, diamput ih. Ya itu efek dari kadang ada teman-teman yang jualan. Oh, gitu. Jadi goreng-goreng, akhirnya kan Kaget. Nah, Nah, itu sing sampean. juga makanya ngefek. Makanya kan sampean sing ngomong melok kerja ngene iki lho. Jadi dipikire majikane api enak. Akhirnya dhek nyambi. Dari goreng-goreng, bakulan, masaknya di rumah majikan. Nah, iku itu sah. Saya majikan toh, otomatis kan bil meledak toh. Kena. Makanya semua ngefek ke teman-teman yang lain. Nah, ini pengetahuan. Tapi sampai normal-normal saja, menggunakan hanya kipas. Layaknya kita kerja lah. Kalau majikan ngomplain, ya cek lo, akan kerja selayaknya kayak gitu loh. Jadi sampai bisa ngomong lo, itu dileboknya. Terus ini ya, employee resident and number of person ya. Kalau di situ dijelaskan bahwa ada 2 dewasa dan 2 anak-anak ya. Yang nomor 2, yang B. Terus ternyata sampai datang ke sana, di sana ada orang 6. Terus sampean piye? Dikontrak mau 4. Kalau aku pasti mayoritas sampean majikan apik mau sowai. Sik. Majikan nyinyir folder. Aku pingin ngrungokno mereka kok dobol kok. Sama ya tapi Ayo. karena ya itu tadi loh, munggah nih ngeduk nih itu tadi loh. Ayo jawab lo. Enggak ini masalah ini bisa sampean hadapi dan ini paling sering dihadapi. Soalnya aku kan nampani curhatan, gerundel. Enek adike, enek Pak Lie, enek mbae, enek sembarang kalir padahal nang kontrak cuman 4. Terus kudu piye ayo? Kalau majikannya baik, bisa maklumin kayak kita yang non kerja masih banyak yang salah, terus masih mau ngajari, terus keluarganya juga enggak bisa kayak keluarga sendiri ya nggak masalah. Tapi kalau semuanya kayak galak-galak ya komplain. Kalau teman-teman di Filipina sudah nggak cocok aja mereka cancel. Karena mereka pegang ini. Karena dia ngerti ini. Ngerti langkahnya kudu piye. Nah, kalian sebenarnya di rumah ada berapa, di sini ada berapa, ada CCTV, kalian komplain ke labor bisa. Atau solusinya begini. Di rumah harusnya kontrak itu kan 4, tapi di situ ada 6. Kalau yang 2 ini nyuruh sampean jangan mau. Ngono lho sing tak maksud tadi itu. Ya kan? Jadi itu sampean ngomong karo majikan baik-baik. Dadai singsang. Nang kene wong papat lho ya. Dan ini tidak tercantum adikmu, tidak tercantum ponakanmu, tidak tercantum ommu. Jadi sing tak ladeni cuman kalian berempat. Muisi, sorry. Nek sing liyane ngongkon aku nggak bakal gelem. Karena bisa jadi nanti kan moro-moro disuwelno adike moro. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya. Jadi nego dulu, ngomong dulu. Sama majikan. Tertera papat loh. Iki enek wong 6 lho ya. Jadi nek adikmu ngongkon aku mbah-mbah, ngongkon aku mau sepurane ya, nek aku gak gelem, aku wis ngomong awakmu. Aku bertanggung jawab sama dirimu dan 4 orang yang ada di kontrak tadi, tapi tidak dengan dia. Sepurane, kowe kan ngerti aturan iki to? Wis selesai. Jadi gak enek grundel-grundelan. Ngono. Bisa. Ada enggak nanti kalau kayak gitu terus di-interminate? Bisa. Bisa. Banyak. Hanya karena kita protes kan nggak sesuai kontrak terus Iya. Dan agen-agen sing bleset
PT-PT yang bleset yang kepingin sampean budal, lah termasuk bisa jadi yang cerita tadi pagi itu begitu. Ya kan? Ngomongnya interview. Makanya kenapa interview kalau sama saya itu harus direkam. Ya, interview direkam. Jadi pada saat di sana kenyataan di interview itu ada enggak? Kalau ternyata enggak sama kan kalian tinggal memperdengarkan. Terus kalau mereka ngene kamu wis tak bayarin mulai kamu sowae lo mulai. Artinya kan sampean berani. Sampean enggak salah kok. Lah sing gara ya CC the best itu kan masih salah ya dilek ae gitu. Di endingnya gerundel tuh. Tapi so fine. Sampean ngelek gak popo perjuangan. Nanti endingnya penak. Ya sekali lagi. Ya kan? Ini kan rule. Ini aturan. Tapi aturan itu tidak saklek sesuai dengan hati nurani kalian. Cek tak toleransi kok ya oke lah. Aku butuh. Nah disitulah kenapa Yani CC itu masih yang the best. Karena mentoleransi hal seperti itu gitu. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi sampean kalau di doktrin di PT kan, wis pokoknya majikan ngongkon namanya lakonono, nah kan? Loh iya. Tapi Mas, maaf mau nanya. Loh iya. Komplain juga apa-apa. Nggak nanya komplain ambek aku boleh. Eyel-eyelan monggo. Lanjut. Perjanjian satu rumah misalnya 3 orang, Singsang, Dadai sama Subangyo. Ibaratnya yang kecil itu anaknya baru 3 tahun. Itu kan dalam kontrak kan 3 orang. Tapi nggak tahu nih sampai sana Dadainya lagi hamil. Ya terus gimana itu? Nggak apa-apa. Hamil kan belum dihitung. Iya. Oh gitu. Hamil kan belum terhitung. Karena nyawane kan gurung metu. Oh gitu. Bisa dipahami? Iya. Ya nggak apa-apa. Anaknya keluar, ya wis lah. Wong ade teko sadurunge dhek lahir, di situ kesempatannya sampean nyuri start, nyari poin. Merawat babynya. Dengan sentuhan kalian. Set. Nyanyi piye? Apa? Sentuhlah. Mau? Mbok kongkon aku. Kan iklan. Paham. Oh ayo. Wah enak kita itu diskusi loh. Bukan aku yang pinter. Ya kan? Ayo diskusi. Anek blank gak duwe pikiran yo. Kayak saya kemarin kan di kontraknya kan di sana cuma 2 orang. Singsang sama Bobo. Nah, Zaman goceki yang ngesakno kancane. Singsang sama Bobo. Terus katanya Mbak Fani gini, seumpamane nanti sampean sampai sana bobone sakit takute loh, nggak bisa jalan, sampean kuat bopong. Terus sampean mau gimana? Mau nolak kontraknya apa enggak gitu. Terus sampean gimana mau ngerawat bobone enggak? Ya, saya mau ngerawat soalnya saya udah tanda tangan ya, mau nggak mau ya harus mau saya gitu. Itu agent baik. Iya. Karena sampean dikasih tahu. Sing gak dikasih tahu nang kontenku yo akeh. Nang omah jogo dewasa 34. Ternyata dia dagangan nang toko. Lu itu terjadi loh, Mbak. Iya. Makanya kalau mereka terus terang kayak gitu, sampean mau tidak, ini baik. Iya. Makanya sampean di tangan orang yang baik. Jadi mungkin ya bayangannya sampean mau enggak karena nggak ngerti di luar sana. Iya. Makanya kenapa sih ketika teman-teman yang belum berangkat itu belajar dari konten, lama-lama iso ngiro-ngiro gitu. Iya. Ya itu, boleh, itu berarti baik ejene. Ngomong nang sampean, izin nang sampean, berarti sampean dianggap. Begitu sampean yes ya sudah konsekuen. Iya. Jangan begitu yes nyampe di sana sampean munting. Iya. Soalnya bisa jadi dia nulisnya nggak ada bubunya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, tapi kan sampean sudah yes. Iya. Kayak waktu itu saya dengar konten dibilang gini, mau nggak ngerawat kungkung sama Bobo tapi lumpuh semua, mau nggak gitu? Karena dia non kayak saya, ya udah saya mau. Nggak tahunya sampai sana Bobo sama kungkungnya masih sehat. Terus kerjanya di kebun gitu, suka berkebun. Dia cuma suruh nemenin. Rezeki lah. Iya. Loh iya. Iya rezeki. Rezeki. Iya.
Nah, dia menyampaikan hal yang terburuk itu supaya kitanya prepare. Iya. Itu agent baik. Mau ngomong kayak gitu. Nanti kalau sudah finish coba ganti agent yang lain. Yang nggak baik jajal. Lah ero sampean. Loh iya. Gak semua agent baik. Ya kan? Iya. Penting cuan masuk. Gue kata jempalian jungkir walik ya gak ngurus lah. Karena memang tugasnya agent adalah menyatukan kalian sama majikan. Wis tanda tangan nang jero urusanmu dewe. Kalian berdua wis gak ngurus. Sebenarnya yang bener kayak gitu. Lah anak-anak kan kadang-kadang nuntut. Agentku ditelepon gak kena. Lah lelo bla 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 bla. Alah telepon YouTuber ae. Mas terus Ngek sasaran. ngik ngeng. Nah bisa mudeng kan? Iya, iya. Ayo wis. Mana? Keluarkan semua pertanyaan di kepala. Ben kok mlebu kono swing. Oh wis tak sinauni. Oh iko berarti iko. Enak lho. Enak. Enak ambek awak dhewe wis ta. Piye? Enek gak? Nek gak enek yo. Ya, sekali lagi tempat, ruang. Terus kadang dikai koyo cedek cilik ruang terus disekat karo triplek itu pun boleh. Di sini dijelaskan ya. Enggak usah komplain. Turu karo mbae nang dhuwure nang isore oke. Terus turu karo mbae oke. Terus kadang-kadang aku gak iso bengi-bengi karena lampu udah mati mbae turu oke. Itu sudah ada di sini. Kesepakatannya. Oke, halaman berikutnya. Wis mari iki berarti. Tinggal pertanyaan nanti penjelasan lanjutnya. Wis, halaman berikutnya silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Oh, enak ta ambek awake dhewe enak ta. Wis ta lah. Di sini tidak boleh mengemudikan kendaraan mobil atau pokoknya kendaraan lain. Intinya kemana-mana itu jalan kaki atau naik bis. Tidak boleh walaupun itu milik pribadi atau milik majikan. Iya. Bukan tidak boleh ya. Jadi kalau kita berstatus sebagai helper, domestic helper, ya bukan jalan kaki. Kan di sana public transport itu kan public transport itu kan fasilitasnya sudah lebih enak. Naik Syupa. Syupa itu angkot sing kecil-kecil ya kan. Habis itu naik bis, Tedit. Naik bis itu bus. Terus Tedit itu MTR. Jadi ini kalian boleh teng-teng, tram. Boleh naik tram. Pokoknya yang ukuran waktu kalian cepat. Ukuran biaya yang murah. Terus ukuran jarak dari tempat sampean menuju lokasi itu bagaimana dihitungnya. Makanya kan penting pakai Gmap. Belajar Gmap untuk tahu kemana. Jadi kalau majikan nyuruh wis gak usah takok. Iki menggo endi exit opo sembarang kalir. Nah, dan itu tidak dipelajari sama teman-teman. Jadi ini kontrak, kalau kontraknya jenis ini, kalau dia mau ngajukan SIM, harus ada penjelasan selanjutnya. Harus minta izin ke majikan. Karena di dalam kontraknya ini tidak diperbolehkan. Mengemudi. Nah, Nanti sopir kau lah ya. Tapi sopirnya Mbak Yuri boleh toh? padha ae, Lek. Wis, selanjutnya. Ini paling enak iki. Dan apa? Betty Lavea. Masuk Mbak Betty. Tugas-tugas poin 5 yaitu tugas-tugas dari pembantu. Ya. Pertama tugas rumah, memasak, mengurus bayi, mengurus anak, dan mengurus orang tua yang usia lanjut. Nggak ada di rumah, maksudnya usia lanjut usia loyanka orang tua. Nah, terus Bes. Nah, ini pekerjaannya sampean. Sekarang saya tanya. Nek sampean dikongkon mijeti. Ya kan itu termasuk itu looking after eggs. Termasuk menjaga mijeti. Oke. Ya mijeti sampai 3 jam.
Sampai petang jam. Loh ada loh. Yang curhat kan ada yang kayak gitu. Nah, piye nek menurut sampean? Hah? Kalau saya ditanya ya jalani. Jalani. Enggak. Nah, Enggak mau maafan ya oke. betul. Jadi nek mijeti gak usah banter-banter. Iya, tuh nek gini Penting dipijit. Kan pinter-pintere sampean loh. Karena mereka itu kayak arek cilik kan. yang penting Jaluke kok dipupuk turu leren ditepuk-tepuki. terus diperhati. Ah, dan jadi dek ngalem. Dan itu sebenarnya ya sekali lagi, iku iso kena ge nyolong wektu. Nah, nek bos-bose ngongkon penggawean ngene, "Mbah kowe tok, aku mbok wong pijet." Lah tapi penggawean kono gorong mari, wis iku kok keri-keri ae ya wis lho. Sampai ngantuk-ngantuk pijetin. Nyicil-nyicil titik kan. Ya kan nyicil, kan kesel kan nyicil. Jadi kalau nyolong sta juga kayak gitu. Nek kok kesel ae, "Mbah kowe gak pengen dipijeti ta?" Boleh. Makanya kan yang tahu situasi dan keadaan nanti itu kan sampean kan. Iki ndi iki selah. Nah nek arek-arek biasanya kan nek teleponan gak iso nang jeding nang WC. Teleponan, ya kan. Nek gak ngono nangis. Nangis itu sekali lagi jangan di hadapan orang Hongkong. Karena air mata itu bad luck. Jadi kalau sampean sedih atau susah mengeluarkan air mata ya wis ngalih dhisik apa mbak sampah apa-apa wis digiyekne diamput asu dobol. Oh mancal yang njaba engko balik nang jero senyum meneh. Lho itu bagian dari mengelola emosional teman-teman kan. Jadi seperti itu. Yang sudah nonton terima kasih ya. Mohon maaf saya lagi konsen berdiskusi dengan mereka. Jadi seperti itu Mbak ya, pijet ya kan. Kemudian nyuci mobil. Nah, nggak ada kan? Itu nggak ada cuci mobil. Tapi ada biasanya kalau penambahan ada. Penambahan. Penambahan titik itu buskar, apa gardening, Nah, kerpet kewan. makanya ditanyakan suruh komplit. Jadi ben sampean ero. Kok sampean dikongkon ngeterno barang-barang kurir narkoba ya bahaya nek majikane bandar. Ayo lu. Aku kan berandai-andai, majikane moro-moro bandar kan ngeterno paket nang cekel karo polisi. Ah. Ngomci oh. Aku gak ngerti lo majikanku. Oh, gue terbukti nggowo le. Kadang-kadang kayak gitu. Soalnya aku ndek kanca. Dan kerjaane gawe dan dodolan. Muga-muga gak enek sing krungu. Mbak channel Judes, Mbak Nuri oke. Pak Sambi ya, oke. Itu ya, jadi pekerjaan wis 6 dan 7. Poin 6 untuk membersihkan jendela tidak boleh keluar balkon. Harus ada trellis atau tidak boleh keluar jendela tangan gitu loh. Sampai setengah terus jendela harus difasilitasi dengan kisisi atau apa itu jeneo Ya, pelindung. ya terus wis Sudah. ada yang nambahi atau mempertegas atau memperjelas atau mempertanyakan atau ngejak tukaran iki poin 6 iki nek gak ngerti mati. Ini kalau saya pahamnya sih poin 6 lebih ke keselamatan diri. Kalau membersihkan jendela itu kan tidak boleh kayak keluar badan terus di badannya ikut keluar gitu loh Mas Andro. Kalau kayak gitu ada jaraknya lah buat kita untuk. Tapi kalau bisa intinya kalau membahayakan kita tolak. Karena bisa kalau kita kan resiko ditanggung sendiri. Gitu. Intinya gitu, lebih keselamatan. Tambah? Wis. Jadi nek dia tetap ngongkon. Jadi kita tolak. Oke, solusi lagi ya. Kalau dia nyuruh kasih foto, ya kan? Kasih foto pembersih yang sifatnya kayak magnet. Oh iya
Jadi tekuk njaba ngene, tekuk jero ngene tok. Iya. Ya, itu harus tahu juga solusi. Makanya itu improvisasi namanya. Ya kan? Jadi nek cek sekedar ngene oke lah. Tapi kalau si awake metu ngene ya itu wis damai. Damai itu bahasa Jepangnya damai tidak boleh. Nek nang bahasa Kantonis ngaihim. Nah, iku ngaihim di kontrak ini dijelaskan dadi sing sang. Muisi. Tukokno alat ae nek sing enek.